Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Murfid Hidayat dari kelas 2B dengan NPM 211106310-849. Ingin membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Awan dan Hujan karya W.S. Jambak. Pada zaman dahulu kala, di masa bumi belumlah ramai dan berlangit biru, hiduplah sekelompok manusia di sebuah negeri yang bernama Tanah Surga. Konon negeri yang termasyhur akan kesuburannya itu diciptakan dari sekepal tanah surga yang dilemparkan ke bumi. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja dan ratu yang sangat arif dan bijaksana. Sang raja dan ratu teramat mencintai rakyatnya. Begitupun sebaliknya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap tatkala dianugerahi seorang putri yang cantik jelita yang diberi nama Putri Seribu Kapas. Ia dinamai demikian dikarenakan lahir bertepatan dengan panen raya kapas di negerinya tersebut, yang memang dikenal sebagai penghasil kapas dan tenunan yang halus seantero Mayapada. Putri Seribu Kapas teramat cantik parasnya dan elok lakunya. Tingkahnya menyenangkan semua hati yang memandang. Namun, pada suatu hari, datanglah rombongan pangeran tampan dari seberang laut sana yang bernama Jaya Baruna. Bersama dengannya ikutlah rombongan kerajaan dengan kapal bertatakan emas permata yang sangat besar. Di dalamnya ikut juga pasukan berbaju perang, turut juga raja dan ratu serta juga ahli-ahli ternama di negerinya. Adapun hajat mereka yang ingin meminang sang Putri Seribu Kapas. Kedatangan rombongan ini tentunya mengagetkan raja kerajaan Tanah Surga. Bukan hanya kunjungan dari pangeran kerajaan Jaya Baruna, melainkan niatnya yang ingin mempersunting putri sematawayangnya itu. Kabar tentang Pangeran Jaya Baruna sudah cukup lama berembus di kerajaan. Tentang pangeran muda yang teramat jumawa, suka berperang, dan memperistri putri negeri lain hanya untuk menjajahnya. Raja Tanah Surga pun bimbang bak memakan si malakama. Hendak menerima pinangan, berarti dia harus mengorbankan putri dan rakyatnya. Sedangkan menolak berarti siap untuk berperang. Lama ia terdiam, hingga suara raja di seberang laut sana membubarkan lamunannya. Akhirnya, dengan segala keberaniannya, ditolaknya lah tunangan tersebut dengan halus. Namun, raja seberang laut sana tidak menerima penolakan itu. Atas titah sang raja, para pasukan yang dibawa menyerbu kerajaan Tanah Surga. Ahli sihir merapal mantah hingga menyebabkan Tanah Surga menjadi kering dan kerontang. Setelah puas memporak-porandakan, mereka pun pergi dari negeri itu. Putri Seribu Kapas meratapi pembantaian atas kelakuan pangeran. Dia mengumpulkan kapas-kapas yang ada di lumbung dan kemudian membakarnya. Ketika api itu menyala dengan hebat, Putri Kapas selalu melompat ke dalam api tersebut. Dan ajaibnya, putri tersebut tidak terbakar sama sekali, namun berubah menjadi asap. Kemudian ia terbang ke angkasa menjadi gumpalan hitam. Gumpalan hitam tersebut menggelegar, mengeluarkan petir dan badai, menenggelamkan kapal kerajaan seberang laut. Di Tanah Surga, kemudian turun air dari gumpalan tersebut yang kembali menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang mati dan kemudian menyuburkan tanah-tanah yang tandus. Di kemudian hari, gumpalan tersebut dikenal dengan nama awan, yang berarti pengorbanan dalam bahasa Tanah Surga.